Ini adalah paket yang baru datang, tepatnya dari Kalimantan. Kita buka terlebih dahulu. Identitasnya sudah kita tutup seperti ini. Coba kita unboxing. Katanya kerusakan handphone ini tidak bisa di charger. Oke. Oke, packingannya pakai plastik bubble. Oke, bro. Kabel antena. Ini adalah Samsung A10s. Katanya handphonenya bisa hidup, namun tidak bisa di charger. Ya, A10s. Betul. Untuk mengecek sebelum kita bongkar ya, kita hidupkan. Kita akan tes menggunakan charger. Apa yang terjadi? Kita colokkan charger seperti ini, tidak ada tanda petir sama sekali. Ini dia kerusakannya, teman-teman. Di sini ada pengaman sidik jari, hati-hati ada fleksibel. Kita buka. Baterainya sudah diganti. Saya perdekat. Kita cek semua terlebih dahulu dari tegangan input sampai dengan bagian output charger. Kalengnya sudah bekas dibuka ya. Kita ukur semua terlebih dahulu. Kita akan buka bagian cover. Oke teman-teman, sekarang handphonenya sudah kita bongkar. Sebelum kita mengerjakan handphone seperti ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa kerusakan dari handphone yang kita kerjakan. Pertama kali hal ini bisa kita ketahui dari user yang membawa handphone ke kita dengan mengatakan, "Mas, handphone saya rusaknya ini." Pasti user tersebut akan berkata demikian. Dari hal tersebut, kita sudah mengetahui bahwa handphone tersebut handphonenya tidak bisa di charger ya. Kita sudah mengetahui garis besarnya handphonenya tidak bisa di charger. Jangan teman-teman saat user mengatakan menerangkan tentang kerusakan handphonenya, teman-teman sok cuek ya. Ayo gak usah, itu sudah saya tahu rusaknya apa. Tidak boleh seperti itu. Hargailah sekecil apapun informasi tentang pekerjaanmu. Kita tidak boleh sombong. Teman-teman pernah lihat, mungkin teman-teman di Facebook saat saya membagikan video, banyak sekali orang-orang yang komen. Orang-orang yang sok pintar, begitu sombongnya mereka, begitu congkaknya mereka. Mempunyai ilmu sedikit, sombongnya minta ampun. Saya harap teman-temanku tidak ada yang seperti itu ya. Kita belajar ya belajar. Tidak ada manusia yang sempurna teman-teman. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Sekarang kita lihat.
Handphone ini sudah kita bongkar seperti ini dan kita sudah mengetahui kerusakannya. Handphone ini hidup. Akan tetapi saat di charger tidak bisa di charger. Berarti kerusakannya adalah handphone ini tidak bisa di charger. Dengan mengetahui hal tersebut, bisa menjadi patokan kita. Oh, rusaknya tidak bisa di charger. Apa yang harus kita lakukan? Ya, sudah kita ketahui bahwa handphone ini tidak bisa di charger. Jangan kita membongkar semua terlebih dahulu. Tujuan kita mengetahui handphone yang kita kerja rusaknya apa dari user untuk menghindari seperti ini. Teman-teman lihat. Pengangkatan kaleng yang tidak seharusnya diangkat. Padahal rusaknya ini hanya karena tidak bisa di charger. Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman lakukan adalah cabut bagian konektor baterai seperti ini. Teman-teman tes menggunakan kabel charger. Ya, sambungkan ke charger terlebih dahulu. Seperti ini ya, teman-teman. Dan ukur tegangan pada bagian konektor baterai ini, ada tegangan keluar 3,7 volt tidak? Seharusnya handphone ini harus mengeluarkan tegangan sebesar 3,7 volt. Mari kita cek. Karena di sini kita akan mengukur nilai tegangan, maka kita menggunakan skala DC pada bagian multitester. Kita hidupkan terlebih dahulu. Oke. Kita hidupkan skala DC seperti itu, lalu kita sambungkan charger. Di sini kita tidak menggunakan baterai ya, karena kita akan mengukur pada bagian konektor baterai ini mengeluarkan tegangan atau tidak. Kita sambungkan ya, kita sambungkan kabel charger seperti ini. Lalu kita ukur, karena kita mengukur skala DC, negatifnya kita letakkan pada bagian ground, lalu kita ukur positif. No, tidak ada. Tegangannya tidak keluar ya teman-teman. Seharusnya pada bagian ini ya. Ya, bagian ini. Positifnya adalah bagian ini. Seharusnya di sini keluar tegangan sebesar 3,7 volt atau 3,8 volt. Kita ukur sekali lagi pada bagian konektor baterai untuk menentukan letak positif pada baterai ini. Positif, negatif. Oke. Jika kita pasangkan, ini akan ke sini. Positifnya di sini. Ini adalah jalur positif. Namun saat kita ukur, tidak terdapat tegangan output untuk pengecasan di bagian ini, 0 ya. Oke. Satu titik terangnya sudah kita temukan. Saat kita melakukan pengecasan, menyambungkan kabel charger ke bagian port USB, seharusnya di sini keluar nilai tegangan sebesar 3,7 volt atau 3,8 volt. Tapi saat kita mengukur tadi tidak ada nilai tegangan di sini. Apa yang harus kita lakukan? Step pertama sudah kita lakukan pengukuran, dan sekarang jika baterainya bisa kita angkat baterainya terlebih dahulu. Oke. Kita lihat dari port USB, jalur ini masuk ke bagian mesin melalui fleksibel. Sekarang fleksibelnya ini kita cabut. Oke teman-teman, kita singkirkan terlebih dahulu mesinnya. Kita akan fokus pada bagian port USB ini. Kita fokus pada port USB.
kita ukur terlebih dahulu apakah ada tegangan yang keluar tepat pada bagian belakang USB. Kita sambungkan konektor charger. Ini agak terguncang, kita bantu jepit menggunakan ini. Teman-teman bisa lihat ya. Sekarang kita ukur dengan skala DC negatif ke ground, lalu kita ukur. Ini pasti ground, lalu ini pasti positif. Yes, pada bagian ini nilai sebesar 5 volt keluar. Di sini menandakan bahwa konektor USB baik-baik saja. Sekarang kita lanjut. Tidak ada masalah ya pada konektor USB. Kita lanjut, kita lihat jalur positif pada bagian port USB masuk menuju sini, lalu ke bagian port fleksibel. Kita lihat jalurnya baik-baik saja semuanya. Kita pasang kembali ya, kita cabut terlebih dahulu. Sekarang kita akan mengukur jalur positif dari port USB langsung menuju ke output fleksibel yang menuju ke bagian mesin. Jalur positif ini tersambung atau tidak? Ya, jalur positifnya tersambung atau tidak? Kita ukur ya, teman-teman. Kita mulai dari jarak yang dekat dengan skala dioda. Kita lihat. Kita mengukur menggunakan skala dioda dengan cara ukur seri. Dari sini jalurnya masuk ke sini. Ya. Tersambung. Coba kita sambungkan kabel. Ya, teman-teman, kita sambungkan kabel di sini. Kita solder agar supaya mudah untuk kita mengukur ke bagian output pada jalur fleksibel. Oke, sekedar mencolek saja. Seperti itu. Sudah terpasang, lalu kita balik ya. Ini adalah jalur positif yang berasal dari port USB. Kita sudah mengetahui bahwa jalur dari positif ini ke bagian ini tersambung. Kita akan pasangkan satu probe multitester ke bagian ini agar supaya lebih mudah lagi kita mencari pada bagian output. Ya, kita pasangkan, sudah kita sambung. Sekarang kita tinggal mengukur bagian outputnya dengan skala dioda. Kita ukur, kita pakai skala dioda ya. Kita mencari jalur positif. Kita tarik seperti ini saja. Apakah ada yang berbunyi? Tidak ada. Kita ulang ke bagian yang berlawanan. Kita ukur lagi ke bagian ini. Wow. Oh, bagian positifnya ada pada jalur ini, tepatnya pada pin 16 atau bagian paling ujung. Ya, teman-teman, coba kita ukur di sebelahnya lagi. Tidak. Berarti ini adalah jalur
positif. Pada nilai 16 adalah jalur positif. Teman-teman bisa lihat, ini adalah jalur positif. Oke, sekarang kita cabut bagian ini. Kita sudah mengetahui jalurnya, bahwa jalur positif dari port USB menuju ke bagian out fleksibel baik-baik saja. Sekarang kita menyambungkan charger ke bagian ini, lalu kita ukur tegangannya. Apakah tegangan tersebut keluar pada bagian ujung fleksibel. Kita sambungkan kabel ini ke bagian negatif. Agar supaya lebih mudah, karena yang kita gunakan hanya port warna merah. Agar supaya tidak terlalu sibuk. Seperti itu. Oke, sudah terpasang. Kita akan mengukur bagian 16 tersebut. Kita pasangkan isolasi. Ya, kita pasangkan isolasi. Lalu kita sambungkan charger. Kita kembali ke skala DC. Teman-teman bisa lihat, kita kembali ke skala DC. Oke, skala DC teman-teman. Sekarang karena negatifnya sudah tersambung di sini, ya. Karena negatifnya sudah tersambung di sini, kita tinggal mengukur bagian pin 16. Nilai tegangannya keluar sebesar 5 volt. Berarti ini menunjukkan bahwa fleksibel beserta konektor charger baik-baik saja. Berarti komponen ini tidak masalah. Ya. Sekarang kita ukur ke bagian mesin. Kita sambungkan ke bagian mesin. Kita lihat ke bagian mesin. Pin 16 ini, jika kita pasangkan, ini akan berpasangan dengan bagian ini. Seperti ini. Ya, kita pasangkan, dia akan berpasangan seperti ini. Oke, pin 16 tersebut akan tersambung ke bagian ini. Ini adalah jalur positif. Kita ukur menggunakan dioda mode. Apakah ini tempat bagian touch point-nya tersambung? Oke, kita bisa mengukur tegangan tersebut. Apakah masuk ke mesin mengeluarkan tegangan 5 volt pada bagian ini? Kita ukur terlebih dahulu. Biasanya kerusakan tersebut bisa disebabkan bagian konektor yang bermasalah. Sekarang kita akan ukur. Kita sambungkan. Fleksibelnya kita sambungkan, dan jangan lupa bagian negatif pada konektor USB. Ini adalah bagian negatifnya. Harus kita ukur juga ke bagian mesin. Bagian negatif tersebut tersambung atau tidak. Bagus, tersambung. Berarti tidak ada masalah dengan jalur, baik itu jalur positif maupun negatif. Ini adalah letak test point tadi. Ya, adanya di bagian ini. Oke. Kita kembali ke mode dioda, kita kembali ke mode DC. Pengukuran tegangan.
harus searah, ya. Kita akan mengukur tegangannya apakah tembus pada mainboard mesin atau tidak. Kita sambungkan charger. Iya ya. Yo. Negatif ke negatif, positif ke positif. Drop. Loh. Kenapa drop? Tegangannya drop, teman-teman. Coba kita ukur ke bagian, langsung ke bagian konektor. Tegangannya tidak tembus ke mesin. Kita ukur sini. Langsung ke bagian konektor positifnya. Drop juga, teman-teman. Nah, ini ada masalah ini. Tidak mengeluarkan tegangan. Oh. Coba kita cabut. Ya. Coba kita cabut terlebih dahulu. Kita cabut, lalu kita ukur kembali. Tepat pada bagian positif mengeluarkan tegangan. Di sini saya curiga bahwa jalurnya saat kita memasangkan kabel fleksibel ini pada bagian konektor, tegangan langsung drop. Saat kita mencabut dari bagian mainboard, tegangan di sini sebesar 5 volt keluar. Ini menandakan ada yang short pada bagian ini. Coba kita ukur jalur positif charger ini ke ground apakah short atau tidak dengan skala dioda. Oke, karena kita menggunakan skala dioda, kita letakkan positif ke negatif seperti ini. Lalu kita ukur. Itulah penyakitnya, teman-teman. Penyakitnya, inilah penyebabnya sehingga handphone ini tidak bisa di charger. Ya. Inilah penyebabnya. Sehingga handphone tersebut tidak bisa di charger karena bagian jalur positif charger ini bermasalah. Bagian jalurnya bermasalah atau konslet. Ya. Jadi saat kita pasangkan kabel fleksibel ini ke bagian mainboard mesin, tegangannya langsung drop. Kita akan menelusuri bagian ini tembusnya ke komponen apa saja. Itulah alasannya kita harus mengetahui, memahami apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kita sudah membongkar semua kaleng-kaleng seperti ini padahal kita sendiri belum mengerti kerusakannya seperti apa, letak IC chargernya di mana, apakah handphone sekelas Samsung A10s ini memiliki OVP atau tidak. Yang dimaksud dengan OVP itu adalah over voltage protection. Itu harus teman-teman perhatikan. Biasanya jika handphone sekelas Samsung seperti ini selalu saja memiliki yang namanya OVP. Kegunaannya untuk memproteksi jika ada tegangan berlebihan dari proses pengecasan. Kita sudah mengetahui penyebab handphone ini tidak bisa di charger adalah terjadinya konslet pada bagian positif jalur charger yang menuju ke bagian mainboard handphone. Kita cabut terlebih dahulu, kita pisahkan dari frame. Kita akan menelusuri bagian yang konslet tersebut. Oke. Biar lebih aman lagi, LCD-nya kita singkirkan.
kita melakukan pengukuran atau tracking menggunakan dioda mode, kita akan mencari jalur yang konslet dengan menelusuri jalur yang menjadi patokan kita pertama tadi. Sebenarnya cara men-tracking seperti ini sudah pernah saya bahas pada video ini. Ya, teman-teman bisa simak di situ untuk lebih jelasnya lagi cara men-tracking. Kita sudah mendapatkan titik masalah dan kita bisa menyimpulkan jika bagian konektor ini, mainboard konektor dan fleksibel ini tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah pada bagian mainboard handphone. Konektornya aman, tidak masalah sama sekali. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu jalur charger handphone ini. Yang pertama kita lakukan adalah mengetahui di mana letak IC chargernya. Jika kita lihat pada bagian mainboard handphone, di sini ya, teman-teman bisa lihat. Di sini juga terdapat IC. Jika kita lihat sepintas secara fisik, ini mirip seperti IC charger. Kita lihat lagi pada bagian belakang atau bagian sebelahnya. Ya. Di sini juga terdapat dua IC. Di sini juga terdapat dua IC. Nah, yang saya katakan pertama tadi adalah kita harus mengenali terlebih dahulu handphone yang kita kerjakan. Tujuannya adalah untuk menghindari pengangkatan kaleng seperti ini. Ya. Padahal kerusakan seperti ini tidak ada sangkut pautnya pada bagian jaringan, sirkuit jaringan ini. Nah, di sini kalengnya juga diangkat. Jika kita menelusuri lagi, di sini terdapat bagian regulator. Sebelum kita mengerjakan sebuah mesin handphone, kita buka skema terlebih dahulu. Jika teman-teman tidak memiliki skema, silakan teman-teman bertanya ke Om Google daripada teman-teman bertanya pada grup Facebook. Teman-teman pemula akan dibully. Sekarang tidak usahlah bertanya pada mereka. Coba kita lihat. Di sini saya mempunyai mesin. Inilah yang saya katakan tadi. Kita harus mengenali terlebih dahulu handphone yang kita kerjakan. Jangan sampai melakukan kesalahan dalam mengangkat kaleng. Karena mengangkat kaleng seperti ini adalah resiko. Takut putus jalur. Kita mengetahui terlebih dahulu, sekurang-kurangnya kita harus mempunyai diagram atau layout. Jika teman-teman tidak mempunyai layout seperti ini, silakan klik di Google, search di sana, ketik tipe handphone yang teman-teman kerjakan. Di sini sudah terdapat komponen dan nama komponen yang bisa membuat kita tidak salah mengeksekusi. Salah satunya seperti ini. Ini adalah IC yang pertama kita lihat tadi yang menyerupai IC charger. Ternyata ini adalah IC audio. Lalu selanjutnya di sini ada IC PMU atau IC power. Jalur yang kita ukur tadi letaknya pada bagian ini. Konektor ini. Sub PCB IF. Dia masuk ke sini. Letak IC chargernya di sebelah mana? Kita lihat lagi. Ternyata letak IC charger itu ada pada bagian mesin, ada pada bagian sebelahnya, ya, di balik mesin sebelahnya. Bukan pada bagian IC ini, tidak. Letak IC chargernya ada pada bagian ini, yaitu berdekatan dengan tempat SIM card. Ini adalah IC charger. Begitu jauh letaknya antara IC charger dengan jalur konektor charger. Seperti ini teman-teman di sini. Ya. Di sini ada IC bias, di sensor OVP. Ini yang saya sebutkan tadi, OVP atau yang sering disebut dengan over voltage protect. Ini kegunaannya adalah untuk melindungi komponen-komponen yang lain
apabila jika terjadi kenaikan tegangan. Kita akan mengukur bagian ini terlebih dahulu. Karena saya curiga jalur USB tersebut tembusnya ke bagian OVP ini. Karena rata-rata fungsi OVP adalah sebagai proteksi. Jadi jika kita melakukan pengecasan secara berlebihan atau over tegangan, ini akan memprotek. Kita cek apakah IC ini konslet atau tidak. Ingat, letak IC charger adalah pada bagian ini. Sekarang kita kembali ke bagian fisik handphone. Kita masuk pada skala dioda. Oke, seperti itu. Lihat di sini teman-teman, IC yang kita lihat tadi bagian OVP adalah bagian IC ini. Mari kita lihat apakah bagian OVP ini ada yang konslet atau tidak. Kita letakkan probe warna merah pada bagian negatif karena kita mengukur menggunakan dioda mode. Kita akan mengukur nilai hambatan pada kapasitor, apakah terjadi short atau tidak. Seperti itu teman-teman. Dengan probe warna hitam kita gunakan untuk mengukur. Kita ukur bagian kapasitor. Ya, kita cari letak yang bagus untuk pengukuran. Oke, seperti itu. Kita ukur bagian kapasitor Y. Untuk lebih jelasnya lagi, kita cari tempat yang sangat aman untuk menghindari tersentuh dengan komponen yang lain selain komponen yang kita ukur. Oke, kita ukur sebelahnya. Oke. Kapasitor ini konslet. Ya. Kita ukur lagi. 0,000 konslet. Kita ukur pada bagian ini, kalau tidak salah ini adalah resistor atau sepertinya ini resistor bagian pull down ya. Jika ini resistor berarti ini adalah pull down. Nanti kita lihat komponen ini juga konslet. Saya sudah mencurigai bahwa jalur positif bagian konektor USB pasti akan masuk ke bagian OVP ini. Ya. Sini udah OVP dan sementara untuk IC chargernya ada pada bagian ini. Wow. Di sini IC chargernya sudah bekas. Semoga saja IC chargernya tidak masalah ya, teman-teman. Coba kita ukur pada bagian IC charger. Sebenarnya ini kerusakan awalnya tidak dari IC charger ya, teman-teman. Kita letakkan negatif sini. Kita ukur bagian kapasitor yang berada pada di dekat IC charger 500 normal, hambatannya 500. Ini adalah jalur negatif. Ini 600 normal. Ya. Di sini tidak terjadi konslet ya, teman-teman. Bagus. Tidak ada yang konslet, berarti kerusakan handphone ini bukan disebabkan karena IC charger, namun karena IC protect atau OVP bermasalah, sehingga IC charger ini tidak mendapatkan suplai tegangan dari port USB sebesar 5 volt. Kita lihat terlebih dahulu pada bagian mesin handphone, yaitu tepatnya pada konektor yang kita ukur ya, dimana letak dari fleksibel bagian output dari USB tersambung ke bagian ini. Kita akan melihat jalurnya. Ini adalah skema sederhana yang kita buat agar supaya teman-teman bisa lebih mengerti jalur charger itu seperti apa.
Di sini adalah mesin. Bagian mesin kedua ya, atau bagian sebelahnya adalah bagian komponen yang di dekat konektor SIM card. Ini kita susun ya seperti ini agar bisa kita buat jalurnya. Oke. Jalurnya seperti ini teman-teman. Dari jalur positif USB seharusnya tegangan di sini sebesar 5 volt. Namun saat kita mengukur tadi, jalur di sini sudah bersatu dengan ground atau konslet, tegangan ini hilang. 5 voltnya hilang. Akan tetapi, kita harus mengurut terlebih dahulu jalur ini sebenarnya masuk ke bagian apa? Yaitu pada bagian OVP atau Over Voltage Protect. Seharusnya pada bagian ini jika tegangan di sini tidak konslet, di sini mengeluarkan 5 volt dan di sini juga akan mengeluarkan 5 volt. Jika IC ini kita angkat, akan terdapat titik-titik seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jadi jalurnya dari kapasitor yang kita ukur tadi, konslet, lalu ada pull up, pull down di sini. Ini sepertinya resistor ya. Pull down, dia masuk ke IC ini. Lalu keluar lagi ke bagian kapasitor, yaitu bagian kapasitor ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk memproteksi. Seperti yang saya katakan tadi, jika terjadi kenaikan tegangan pada jalur USB saat kita melakukan pengecasan, komponen inilah yang pertama akan hancur. Jika komponen ini tidak ada, 100% IC charger ini akan hancur. Jika IC charger ini rusak, otomatis handphonenya mati total karena jalur bagian VPH PWR untuk IC power tidak akan mendapatkan suplai tegangan. Kerusakannya seperti itu. Mari kita lihat lebih jelasnya untuk jalurnya. Jalurnya seperti ini. Dari IC ini tegangan tersebut keluar lagi sebesar 5 volt ya. Jika kita perbesar, dia tepatnya bertemu pada bagian kapasitor ini. Lalu titik ini adalah jalur 5 volt yang ditunjukkan ini. Dari IC ini tegangan tersebut akan masuk ke bagian IC charger ya. Setelah kita mengukur kapasitor pada bagian IC charger, semuanya aman. Dari IC charger ini, jika normalnya, tegangan tersebut akan keluar lagi menuju sebuah lilitan, lalu keluar lagi melewati beberapa kapasitor dan resistor, lalu menuju ke bagian konektor baterai. Setelah melewati IC charger, tegangan 5 volt tersebut akan berubah menjadi 3,7 volt atau 3,8 volt untuk mengisi atau mencarger ulang pada bagian konektor baterai. Namun kenyataannya kita ukur tadi, tegangannya drop. Yang kita ukur dari bagian ini konslet, lalu kita ukur pada kapasitor ini konslet dan resistor ini konslet ya, letaknya di sini. Ini konslet. Tapi saat kita mengukur ke bagian sesudah IC, di sini aman. Ya. Di sini tidak terjadi konslet. Berarti penyebabnya adalah bagian OVP tanda tanya. Konslet tersebut disebabkan oleh bagian IC ini yang konslet atau kapasitor-kapasitor yang lain. Nanti akan kita mengangkat bagian OVP ini terlebih dahulu. Jika teman-teman mengetahui jalur seperti ini, cara kerjanya, saya yakin teman-teman semua akan bisa memahami atau mengerjakan kasus-kasus handphone yang seperti ini. Pada video sebelumnya, yaitu video ini, saya sudah membahas cara tracking jalur charger ini. Mengapa saya buat video tersebut? Karena begitu banyak kasus-kasus charger yang teman-teman dapatkan.
Sehingga saya buatlah video tersebut. Apa yang saya katakan pada materi di video tersebut tidak jauh. Setelah kita melakukan tracking, ya caranya seperti ini. Kita awali dari konektor USB, kita ukur tegangan outputnya. Tidak mengeluarkan tegangan, kita ukur bagian USB sampai kita mendapatkan seperti ini. Jangan kita mendapatkan kerusakan angkat kaleng semua, resiko. Padahal kita sudah mengetahui rusak handphone ini adalah bagian pengecasan. Ya, kita akan coba mengangkat bagian IC OVP ini. Apakah dengan mengangkat IC ini konslet tersebut hilang atau tidak? Apakah setelah kita cabut IC ini apakah handphonenya masih hidup atau tidak? Apakah tanpa IC ini handphonenya bisa di-charger atau tidak? Jika bisa tanpa menggunakan IC ini handphone bisa di-charger, apa efek yang akan ditimbulkan? Ya, sampai ketemu ke video selanjutnya.